Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Winta Fevi Kamelia, dan teman saya Fadilul Ilmi, yang akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Ingkar As-Sunnah. Adapun topik pembahasan kami pada kesempatan kali ini yaitu mengenai yang pertama pengertian, sejarah, dan tokoh-tokohnya. Dan yang kedua, argumen mereka baik bersifat nakli maupun akli. Dan yang terakhir, bantahan ulama terhadap mereka. Baiklah, masuki dengan pembahasannya pertama yaitu mengenai pengertian. Secara etimologi, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar ini berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ingkaro yungkiru ingkaron, yang mana memiliki beberapa arti, diantaranya adalah tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan maupun di hati, maupun itu bodoh atau tidak mengetahui sesuatu, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Misalnya itu seperti dalam firman Allah Quran surah An-Nahl ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun, yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Dari ayat tersebut dapat kita lihat ya teman-teman sekalian bahwa ayat ini merupakan salah satu contoh ingkar sunnah dalam Al-Quran. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna as-siratul muttabi'ah, yang artinya suatu perjalanan yang diikuti, baik itu perjalanan yang baik maupun perjalanan yang buruk. Selain itu, kata sunnah juga dapat bermakna sebagai al-mustamirratul 'adah, yaitu tradisi yang kontinu. Jadi orang yang menolak sunnah sebagai hujah dalam beragama oleh umumnya ahli hadis itu disebut sebagai ahlul bid'ah dan menuruti hawa nafsunya, bukan kemauan hati dan akal fikirannya. Sedangkan secara terminologis, ingkar sunnah ini dapat diartikan sebagai paham yang timbul dalam masyarakat Islam, yang mana ingkar ini bertujuan untuk menolak suatu hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, ingkar juga dapat diartikan sebagai suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam, yang mana menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik itu sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau yang sebagian saja, dan itu tanpa ada alasan yang dapat diterima. Selanjutnya, B. Sejarah. 1. Gejala awal ingkar sunnah. Gejala paling awal menurut Mahmud Muhammad Mazru'ah yaitu telah terjadi di zaman Rasulullah SAW sendiri, yang mana beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain dari sahabat Zubair bin Awam yang bertengkar dengan seorang laki-laki Ansor dalam masalah pengairan kebun. Akan tetapi peristiwa ini tidak dianggap oleh sejarawan sebagai tindakan yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Karena hal ini sangat jarang dan sangat asing dan jarang sekali terjadi, sehingga pengaruhnya juga tidak signifikan. Selanjutnya, yang dikemukakan oleh Imam Hasan Al-Basri menuturkan bahwa ketika sahabat Nabi SAW Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, tiba-tiba ada seseorang yang memotong beliau, yaitu berkata, "Wahai Abu Nujaid, berilah kami pembelajaran Al-Quran saja." Dari cerita tersebut dapat kita lihat bahwa kisah ini menunjukkan pada masa yang sangat dini sudah mulai muncul gejala-gejala ketidakpedulian terhadap hadis, di mana dalam perkembangan selanjutnya hal-hal ini menjadi cikal bakal munculnya paham yang menolak hadis sebagai salah satu sumber syariat Islam, yang kemudian lazim dikenal sebagai ingkar as-sunnah. Kemudian selanjutnya peristiwa serupa juga terjadi pada Umayyah bin Abdullah bin Khalid
di mana ia telah mencoba mencari semua permasalahan dalam Al-Quran saja. Jadi, semakin jauh dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak juga orang yang mencari pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi hanya dalam Al-Quran saja. Sampai tokoh ahli hadis Ayyub Al-Sakhtiyani berkata, apabila Anda mengajarkan hadis kepada seseorang, kemudian ia berkata, ajarilah kami hanya dengan Al-Quran saja, tidak usah memakai hadis, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah sesat dan menyesatkan. Selanjutnya yang kedua yaitu muncul dan berkembangnya paham ingkar sunnah atau bisa disebut dengan klasik. Pada awal masa Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi, muncul secara jelas sekelompok kecil umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kemudian selanjutnya pada abad kedua Hijriah, menurut Mustafa al-Sibai bahwa sunnah ini telah diuji oleh mereka yang mengingkari kehujahannya sebagai salah satu sumber hukum penetapan syariat Islam. Sedangkan pada akhir abad kedua Hijriah, muncullah kelompok yang mengingkari hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebagaimana terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu Khawarij. Khawarij ini merupakan kelompok yang dalam peristiwa tahkim tidak mendukung Ali dan tidak membantu musuhnya. Kelompok yang kedua yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok yang mengedepankan logika dan akal dalam membangun teknologinya. Sedangkan yang terakhir yaitu Syiah. Syiah ini kelompok yang hanya menerima periwayatan dari golongan sahabat Ali dan menolak lainnya. Jadi, pada penghujung abad ketiga Hijriah hingga abad 13 Hijriah sudah tidak terdengar lagi kelompok-kelompok yang menolak sunnah ini. Yang ketiga, ingkar sunnah modern. Ingkar sunnah modern ini lahir di Kairo, Mesir pada masa Syekh Muhammad Abduh tahun 1266 sampai 1323 Hijriah atau 1849 sampai dengan 1905 Masehi. Yang mana Syekh Muhammad Abduh ini memiliki prinsip bahwa senjata yang paling ampuh untuk membela Islam adalah logika dan argumen rasional. Selain itu, Syekh Muhammad Abduh juga menolak hadis ahad untuk dijadikan dalil dalam masalah akidah atau tauhid. Tetapi pemikiran ini disetujui oleh Taufik Siddiq maupun Sayyid Rashid. Akan tetapi pada akhirnya Sayyid Rashid ridho menjadi tempat bertanya seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena pengetahuan beliau tentang hadis semakin dalam sehingga akhirnya ia menjadi pengibar panji-panji sunnah di Mesir. Yang keempat, ingkar sunnah di Indonesia. Adapun munculnya ingkar sunnah di Indonesia yaitu pada tahun 1980. Jadi pada tahun ini penyebaran ingkar sunnah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pada tahun 1983 sampai 1985, ingkar sunnah di Indonesia ini sudah mencapai puncaknya, sehingga menghebohkan masyarakat Islam dan memenuhi halaman berbagai harian koran dan majalah. Dan sedangkan pada tanggal 7 September 1985 di sini dijelaskan bahwa pengeluaran surat keputusan yang melarang peredaran buku-buku dan penyebaran ajaran ingkar sunnah di seluruh Indonesia. Pokok-pokok utama ajaran ingkar sunnah yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Yang pertama, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Dan menurut mereka hadis itu dibuat oleh orang Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, dasar hukum dalam Islam hanyalah Al-Quran saja. Yang ketiga, syahadat yang mereka ikrarkan adalah isyahada bi anna muslimun. Yang keempat, solat mereka bermacam-macam. Ada yang solatnya 2 rakaat dan ada yang hanya ingat saja. Yang kelima, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Kalau seorang saja yang melihat, maka dialah yang wajib berpuasa.
Yang keenam, haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang ketujuh, pakaian ihram adalah pakaian orang Arab dan merepotkan. Oleh sebab itu, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas ataupun dasi. Yang kedelapan, Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Yang kesembilan, Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk menjelaskan tentang ajaran Al-Quran. Yang ke-10, orang yang meninggal dunia tidak disolati kerana tidak ada perintah di dalam Al-Quran. C. Tokoh-tokoh inkar sunnah. Yang pertama, Ghulam Ahmad Farwes. Yang kedua, Rashad Khalifah. Yang ketiga, Taufik Siddiqi. Yang keempat, Qasim Ahmad. Tokoh-tokoh ikrar sunnah asal Indonesia. Pertama, Abdul Rahman. Yang kedua, Muhammad Irham. Yang ketiga, Sutarto. Yang keempat, Luqman Sa'ad. Yang kelima, Ahmad Sutarto. Yang keenam, Nazwar Samsu. Yang ketujuh, Dalimi Lubis. Dan yang terakhir, Sanwani. Yang kedua, argumen mereka baik bersifat nakli maupun akli. Argumen nakliyah. Al-Quran surat An-Nahl ayat 89, Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 telah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan agama. Al-Quran surat Yunus ayat 36. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan menjauhi zannah. Rasulullah pernah melarang para sahabat menulis hadis. Argumen akliyah. Yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Yang kedua, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran kerana Al-Quran itu sudah sempurna dan sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Yang keempat, asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Yang kelima, menurut Taufik Siddiqi, yang kelima, menurut Taufik Siddiq, tiada satu pun hadis yang dicatat pada zaman Nabi. Yang ketiga, bantahan ulama terhadap mereka. Dalam hal ini dapat disebutkan beberapa argumen yang telah dikemukakan oleh para tokoh hadis tersebut yang bersifat mengcounter sekaligus melemahkan argumen kelompok ikrar sunnah. Di antara argumen itu adalah penguasaan bahasa Arab dengan baik adalah diperlukan untuk memahami kandungan Al-Quran. Kata tibyan yang termuat dalam Al-Quran surat An-Nahl mencakup beberapa pengertian. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran secara tegas menjelaskan adanya berbagai kewajiban, larangan dan teknik dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menetapkan suatu ketentuan yang tidak ditemukan secara tegas dalam Al-Quran. Imam Al-Syafi'i sebagaimana ulama lain mengakui bahawa
bahwa memang hadis-hadis ahad nilainya adalah zanni, karena proses periwayatannya bisa saja mengalami kekeliruan atau kesalahan. Hadis yang dikemukakan oleh kelompok ingkar al-sunnah untuk menolak kehujahan hadis Nabi SAW dinilai oleh As-Syafi'i sebagai munqatih, yaitu hadisnya sanadnya terputus. Hadis yang dimajukan oleh kelompok ingkar sunnah adalah hadis yang berkualitas dhaif dan karenanya tidak layak dijadikan sebagai argumen. Bantahan terhadap argumen kedua dan yang ketiga. Kelompok pengingkar sunnah baik masa lalu maupun sekarang kekurangan waktu mempelajari Al-Quran. Hal itu karena mereka kebanyakan memakai dalil. Padahal dalam surah An-Nahl ayat 44 Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Sedangkan argumen mereka dengan surat Al-An'am ayat 36, ayat 38, tiadalah kami alfakan sesuatu pun dalam kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Hal itu tidak pada tempatnya, sebab Allah juga menyuruh kita untuk memakai apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam firman-Nya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pelarangan penulisan sunnah di zaman Rasulullah SAW adalah hanya diberlakukan untuk umum, tetapi bagi orang-orang khusus ada juga yang diperbolehkan. Sebagaimana berikut larangan penulisan sunnah pada zaman Nabi SAW cukup beralasan baik secara religius maupun sosial, yaitu antara lain yang pertama, penulisan hadis dikhawatirkan campur dengan penulisan Al-Quran. Yang kedua, umat Islam pada awal perkembangan Islam bersifat ummi. Ummi di sini bisa disebut dengan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang ketiga, kondisi perkembangan teknologi yang masih primitif. Jadi pada zaman dahulu kondisi teknologi ini masih kurang. Dan yang terakhir, yang keempat, sekalipun orang-orang Arab mayoritas ummi, namun hafalan mereka sangatlah kuat, sehingga Nabi sangat mengandalkan hafalan mereka dalam mengingat hadis. Baiklah, dari materi yang kami sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau bahkan kelompok yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud itu mulai dari sunnah yang sahih, baik secara substansial, yakni sunnah praktis, pengalaman, sunnah amaliyah, atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama yang meliputi perbuatan atau disebut qaulan, kemudian perbuatan atau fi'lan, dan persetujuan Nabi SAW atau disebut takrirun. Selanjutnya, paham ini muncul sebagai kelompok kecil atau sempalan saja dalam sejarah perkembangannya, sehingga paham ini tidak dapat berkembang dan tidak dapat memberikan warna dalam wacana dinamika pemikiran aliran dalam Islam, karena pahamnya cenderung memperlemah sendi-sendi dalam membangun syariat Islamiyah. Selanjutnya, dan semua argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok ingkar sunnah ini sangatlah lemah, sehingga dengan mudah argumen mereka terhadap pengingkaran sunnah dengan mudah dipatahkan oleh para ulama. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.